Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Suryadinata. Saya adalah mahasiswa Universitas Sindang Kasih Majalengka dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah metode pembelajaran. Nah, yang akan saya bahas kali ini yaitu salah satu metode pembelajaran, yaitu metode problem based learning atau yang disingkat PBL. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Nah, di sini ada pengertian PBL. Nah, pengertian PBL adalah metode pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah nyata untuk diselesaikan. Nah, proses ini mendorong siswa aktif mencari informasi, menganalisis, dan menarik kesimpulan sendiri, bukan hanya menerima penjelasan dari guru. Selanjutnya ada karakteristik PBL. Dan di poin pertama yaitu fokus pada masalah dunia nyata. Nah, masalah yang digunakan dalam pembelajaran adalah masalah yang benar-benar ada terjadi di masyarakat, bukan buatan atau teori saja. Poin selanjutnya ada siswa sebagai pusat pembelajaran. Nah, siswa aktif mengelola proses pembelajaran mereka, bukan hanya mendengar dari guru. Yang ketiga ada pembelajaran interdisipliner. Masalah yang dibahas seringkali membutuhkan pengetahuan dari berbagai mata pelajaran sekaligus. Poin selanjutnya, guru sebagai fasilitator. Guru hanya membimbing dan memantau proses, bukan mendominasi kelas. Peran guru di kelas itu hanya membimbing dan memantau proses pembelajaran, bukan mendominasi pembelajaran. Poin terakhir yaitu keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. Siswa belajar berpikir tajam, menyusun argumen, dan bekerja sama dengan temannya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah PBL. Langkah pertama, orientasi pada masalah. Guru menyajikan masalah yang menantang dan relevan. Langkah selanjutnya ada identifikasi fakta dan informasi. Selain mencari tahu apa yang mereka sudah tahu dan apa yang perlu mereka cari. Langkah selanjutnya adalah formulasi hipotesis. Siswa menyusun dugaan atau solusi awal berdasarkan pemahaman mereka. Langkah selanjutnya yaitu pencarian informasi. Nah, siswa belajar secara mandiri atau kelompok untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya ada pengembangan solusi. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh seorang siswa, kemudian siswa merancang solusi yang logis. Nah, langkah terakhir yaitu presentasi hasil dan evaluasi. Siswa menyampaikan solusi mereka dan mengevaluasi hasil dari pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan PBL. Nah, tujuan dari PBL ini kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama itu. Nah, dalam artian kemampuan berpikir tingkat tinggi yaitu melatih siswa berpikir kritis dan berpikir analitis. Kemudian evaluatif dan kreatif. Poin selanjutnya belajar aktif dan mandiri. Nah, di pembelajaran ini mendorong siswa tidak bergantung pada guru, tapi mereka bergantung pada diri mereka masing-masing. Selanjutnya itu kemampuan kerjasama. Nah, siswa terbiasa berdiskusi dan menyelesaikan tugas dalam kelompok. Selanjutnya itu pengetahuan bermakna. Siswa mengaitkan pelajaran dengan pengalaman nyata. Lanjut, kelebihan PBL, berpikir kritis dan kreatif. Siswa terlatih mencari solusi, berpikir di luar kotak. Nah, poin selanjutnya aktif dan terlibat. Kegiatan berbasis masalah membuat siswa tertantang dan lebih antusias, itu menarik bagi siswa. Nah, relevansinya yaitu apa yang dipelajari terasa berguna karena berhubungan dengan kehidupan yang nyata. Kemudian keterampilan sosial, diskusi dan kerjasama kelompok membentuk komunikasi dan empati antar siswa untuk bekerja sama dan membentuklah suatu keterampilan sosial.
Selanjutnya yaitu kekurangan. Apa kekurangan PBL ini? Yang pertama adalah membutuhkan waktu lama. Nah, proses eksplorasi dan diskusi yang sangat memakan banyak waktu. Terus yang kedua, tidak cocok untuk semua materi. Nah, beberapa topik lebih efektif diajarkan secara langsung. Kemudian yang ketiga ada guru harus terampil. Dibutuhkan guru yang memahami teknik fasilitasi, bukan hanya mengajar. Yang terakhir, siswa tidak siap mandiri. Tidak semua siswa terbiasa belajar tanpa bimbingan langsung. Selanjutnya yaitu contoh implementasi. Nah, contoh implementasi itu yang pertama itu ada masalah polusi udara. Ini contohnya ya, polusi udara kendaraan bermotor. Nah, tujuannya siswa diminta menganalisis penyebab, dampak, dan solusinya apa. Kemudian kegiatan. Nah, kegiatan siswa itu melakukan riset. Kemudian diskusi, lalu menyusun poster atau presentasi solusi. Kemudian hasil. Nah, hasil siswa lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan dan bisa menerapkan ilmu secara nyata. Oke. Sampai di sini presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.